Bebas setelah 10 tahun di penjara, penampilan Angelina Sondak sempat mencuri perhatian. Tak sedikit yang memuji istri mendiang Adjie Massaid tersebut tampak glowing dan manglingi. Tubuh Angelina Sondak juga terlihat lebih sehat dan ramping. Sontak tak sedikit yang mengaku pangling dengan penampilan terbaru ibunda Keanu Massaid tersebut. Namun tak ada yang tahu saat berada di penjara kondisi Angelina Sondak sempat memprihatinkan. Mantan putri Indonesia itu ternyata sempat dekil hingga terkena bisul. Hal ini diungkapkan Angelina Sondak dalam kanal YouTube Kema Entertainment. Dilansir dari tribunnewsmaker.com, awalnya Angelina Sondak bercerita tentang dirinya yang mendapatkan sahabat baru saat mendekam di penjara. Diakuinya, sebelum terjerat kasus, dia memiliki banyak teman di politik, modeling, hingga mantan putri Indonesia. Namun, ketika dia terjerat kasus, teman-temannya itu sedikit demi sedikit meninggalkannya. 3 bulan awal masih kunjungan, lalu pindah ke rutan Pondok Bambu dari ratusan jadi puluhan, dan akhirnya tinggal hitungan jari. Ada rasa sedih, saya merasa hina, malu ditinggalkan teman. Saya merasa mereka udah gak mau menerima saya sebagai teman, baper saya, kata mantan politisi Partai Demokrat ini. Di awal-awal ketika dia divonis 4,5 tahun penjara di tingkat pengadilan, dia bisa menerima kenyataan itu. Namun, ketika akhirnya Mahkamah Agung melipat gandakan hukumannya menjadi 12 tahun penjara, ternyata semakin jarang teman yang mau membesuknya. Bisa 3 bulan 1 orang, atau hanya titip salam saja akunnya. Saat itulah Angie benar-benar terpukul. Beruntung sang ayah Lucky Sondak memberikan petuah padanya untuk ikhlas menerima putusan itu, karena hanya ada satu pilihan, yakni bertahan. Saat itulah Angie akhirnya membuka diri dengan lingkungan lapas. Ternyata di dalam lapas Allah menghadirkan begitu banyak teman, lebih dari teman, sahabat. Gak ada strata, semua statusnya sama, narapidana katanya. Bersama teman-teman sesama narapidana, Angie akhirnya membuat banyak kegiatan, mulai dari kebersihan hingga kegiatan keagamaan. Saya mulai berteman dengan sampah cacing tanah, hitam, dekil, beruntusan, gatal-gatal yang hanya diobati dengan salep, harganya 8.500, warnanya merah. Kena bisul, obatnya harganya 8.900, warnanya hitam katanya. Tak cuma bersih-bersih, Angie dan tim yang dinamakan Sapu Jagat ini bahkan pernah membersihkan sepiteng yang ada di dalam lapas. Tim ini beranggotakan 12 orang, diantaranya Ana, napi kasus pembunuhan, Ayu, Iyos, Aida, Daeng, Monik, Leona, Tasya, Ena, Ayu, Medi, dan Widya alias Jamet. Nama terakhir itulah yang membimbing Angie untuk bisa baca tulis Al-Quran secara benar hingga dia mampu menghafalkannya. Widya ngajarin banyak hafalan Al-Quran karena dia anak pesantren. Dari dia aku belajar tajwid Iqra yang benar. Kok dalam itu dari Jamet, Widya, aku Angie. Dia menceritakan pengalaman yang tak terlupakan saat Widya menjadi imam sholat subuh dengan bacaan surat Ar-Rahman sampai 78 ayat. Kita ini yang jemaahnya sampai begini-begini, kata Angie sambil menirukan gaya ngantuk. Pelajaran berharga dari Widya inilah yang akhirnya membuat Angie kini mampu baca tulis Al-Quran dengan baik. Makanya teman itu kita dapatkan di tempat sekalipun buruk katanya. Dan pelajaran ini pun kita amalkan kembali dengan melatih narapidana lain, ibadah serta baca tulis Al-Quran. Dia bahkan meminta izin ke lapas untuk menggelar sholat jamaah maghrib dan isya di dalam blok. Setelah sholat maghrib sambil menunggu isya, dia mengajak narapi lain untuk hafalan surat pendek dan doa-doa pendek. Itu ganti-gantian, mudah-mudahan bisa mengamalkan katanya. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.